Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, Bu Piati menyampaikan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, Bu Piati mohon maaf karena apa? Bahwa kemarin pada waktu pertemuan yang pertama, Bu Piati menyampaikan materi, setelah itu memberikan tugas. Kemudian tugas Bu Piati menyampaikan untuk dikerjakan di buku tugas. Namun daripada itu, kalian sudah juga mengerjakan tugas pertama, tugas kedua. Nah, dengan berjalannya situasi corona yang seperti ini, ternyata setelah kalian mengerjakan di buku tugas, namun sekolah ada rencana, ada acara yang tugas itu dikerjakan pada lembaran, dan pada waktu kalian masuk ke sekolah untuk membersihkan kelas sambil mengumpulkan tugasnya. Nah, karena tugas itu dikumpulkan di buku tugas anak-anak, sehingga Bu Piati juga sedikit mengalami ini, gimana ya, kurang pas saya rasa. Karena apa? Maksud saya kalau di buku tugas itu biar terkumpul tugas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan saya hitung itu biayanya lebih hemat. Satu buku seharga 2.500 atau katakanlah 3.000 bisa untuk 1 tahun. Maksud saya begitu. Ternyata sekolah menghendaki dikerjakan di lembaran dan dikumpulkan 3 minggu sekali atau 4 minggu sekali pada waktu kalian masuk. Nah, untuk itu anak-anak, saya ulang, Bu Piati mohon maaf yang sudah terlanjur mengerjakan di buku tugas. Nah, untuk yang akan datang, anak-anak, mohon tugas itu dikerjakan saja di lembaran dan nanti dikumpulkan dalam map. Satu anak satu map dari tugas-tugas yang diberikan itu. Terus bagaimana buku yang sudah terkumpul, Bu? Nah, buku tugas yang sudah dikumpulkan, mohon maaf, sementara dibawa Bu Piati. Nah, besok kalau sudah kalian masuk, buku itu saya kembalikan. Saya ulang, jadi untuk tugas hari Sabtu, mulai Sabtu ini dan seterusnya nanti dikerjakan pada lembaran. Begitu anak-anak ya. Sekali lagi Bu Piati mohon maaf. Nah, terus sekarang kita mengawali pelajaran pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, materi kita perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang mana itu kalau dikaitkan dalam buku paket yang sudah kalian miliki, materi tersebut kaitannya dalam buku paket yaitu halaman 19 sampai halaman 27. Kalian semua sudah punya kan buku paket pinjaman dari sekolah. Nah, itu bisa juga untuk menambah materi. Kemudian anak-anak, kita berbicara Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan tadi. Yang pertama, Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Kita tahu semua negara kita adalah negara hukum, yang mana politik membara, politik ya. Ini juga sedang hangat-hangatnya di negara kita. Bidang politik dan bidang hukum, suatu contoh bidang politik termasuk pemilu pilihan presiden, pilihan MPR dan sebagainya itu. Dikaitkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, dalam pasal, beberapa pasal. Kalian bisa melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, pasal 30. Lah itu nanti juga akan diberikan tugas sama Bu Piati. Yang kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga punya landasan, yaitu dalam Undang-Undang Dasar pasal 33
yang mana dari dulu kita sudah sering membicarakan dalam pelajaran PPKN kaitannya dengan Undang-Undang Dasar bidang ekonomi, yaitu Undang-Undang Dasar pasal 33. Namun di sini kalian di kelas 9 juga perlu untuk diulang kembali, diingat kembali. Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Nah, ini kalian bisa melihat contoh penerapannya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Di sekolah kita contohnya seperti koperasi siswa, koperasi kalian itu ya. Itu salah satunya contoh perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, yang artinya modal milik bersama, diupayakan dikerjakan secara bersama, juga hasil usahanya bisa dinikmati juga secara bersama. Bersama artinya juga bersama selingkup keluarga SMP Negeri 1 Pace. Begitu anak-anak ya. Ini yang dalam bidang ekonomi. Terus kita lanjut dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya juga banyak beberapa contohnya, yang mana ini dikatakan nilai-nilai sosial budaya yang sudah ada dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong dan seterusnya. Ini sosial budaya ya, beberapa contoh. Dalam lingkungan sekolah yang bagaimana, dalam lingkungan masyarakat yang bagaimana. Ini kita sebagai warga negara Indonesia tentunya dituntut untuk bisa menerapkan sesuai dengan ini tadi. Terus kita lanjut anak-anak. Yang berikutnya yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan keamanan, dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam undang-undang, yaitu pasal 27 ayat 3. Dikatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Inilah anak-anak kita sebagai warga negara Indonesia, selain mempunyai hak juga kita juga mempunyai kewajiban yaitu untuk berusaha mempertahankan dan keamanan negara. Dengan cara bagaimana? Contoh yang sederhana, kita harus bisa menjaga amannya bagaimana kalau di sekolah kita dengan sesama teman, dalam lingkungan masyarakat bagaimana. Kita juga harus bisa menunjukkan membawa amannya bagaimana agar terwujudnya keamanan di lingkungan masyarakat. Nah, inilah anak-anak yang perlu kita lakukan yang sesuai dengan bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian anak-anak, setelah kita mempelajari dari beberapa materi tersebut, Bu Piati juga memberikan tugas. Saya ulang, yang mana tugas ini, mohon maaf sekali lagi, kalau dulu tugas Bu Piati menyampaikan dikerjakan di buku tugas, yang maksud kami lebih irit dan biar terkumpul jadi satu, namun sekolah menghendaki di lembaran dan dikumpulkan tiap 3 minggu sekali. Untuk itu, anak-anak, saya ulang, tugas dari Bu Piati juga mengikuti anjuran dari sekolah ya, dikerjakan pada lembaran, ditulis nama, kelas, nomor absen di sudut kanan atas. Kalau sudah dijepri, nah kemudian hasilnya tetap dikumpulkan. Saya ulang, hasil setelah dikerjakan langsung dijepri ke Bu Piati, namun bukti otentiknya dikumpulkan ke sekolah setiap disuruh mengumpulkan oleh sekolah. Begitu ya anak-anak ya. Sedangkan tugas perintahnya, jawablah pertanyaan di bawah ini. Kerjakan pada lembaran, tulis nama, kelas, nomor absen. Kalau sudah jadi atau sudah dikerjakan, japri ke Bu Piati.
Sedangkan tugasnya soalnya adalah sebagai berikut. 1 bla bla bla, 2, 3, dan 4. Begitu anak-anak. Saya akhiri dari Bu Piati, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.